Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Rahman dari kelas 11 pada hari ini saya dari kelompok satu akan menjelaskan dari presentasi proyek kami dengan berjudul Voice Command Automation. Singkatnya, pada kali ini kita akan membuat sistem di mana kita ingin melakukan sebuah perintah, maka akan dijalankan oleh eksekusi oleh perintah tersebut. Oke, kita masuk saja. Di mana latar belakang pada kali ini kami yang membuat ini dengan tujuan di mana perkembangan mengikuti perkembangan komputer, di mana perkembangan komputer yang sebelumnya kita hanya menggunakan hardware untuk menjalankan atau melakukan sebuah perintah, maka kita saat ini dengan mengikuti perkembangannya kita bisa hanya dengan merintahkan sebuah suara saja. Nah, kami menggunakan model AI bernama OpenAI Whisper, di mana menggunakan memang sudah sangat pintar dalam mengubah teks menjadi suara atau bisa disingkat menjadi STT. Tapi agar model ini benar-benar akurat dan mengenali perintah-perintah spesifik itu kami juga perlu melakukan fine tuning ulang di mana untuk melatih model tersebut dengan data kami sendiri. Kemudian tujuan utama kami adalah untuk membangun sistem end-to-end yang dapat mengenali dan langsung mengeksekusi 16 perintah suara. Namun dengan itu kami juga memiliki tiga tantangan utama dari bagaimana cara melatih fine tuning atau modelnya, kemudian bagaimana merancang logika program yang akurat, dan yang terakhir dan bagaimana kami dapat menyatukan semuanya itu dalam satu aplikasi web berbasis Streamlit. Kemudian agar proyek ini fokus, kami menetapkan beberapa batasan. Pertama dari bahasa, kami hanya menangani perintah suara dalam bahasa Indonesia. Kemudian dari modelnya, kami menggunakan Whisper varian ini yang define tone. Kemudian dari intinya kita mendekatkan dengan rule based dan fuzzy machine, bukan klasifikasi ML terpisah. Kemudian kami juga membatasi 16 perintah suara dan yang terakhir kita hanya memiliki perintah yang spesifik Windows saja. Untuk misalkan Linux dan Mac kita belum sepenuhnya bisa. Kemudian dari alurnya, pertama dari user input suara, kemudian di transcript oleh Whisper, kemudian di jalan di clearkan dulu teksnya oleh NLP, kemudian di matching, dicocokkan oleh eh, perintah suara yang masuk dengan 16 perintah suara, dan jika di mana akurasinya di atas 75%, maka akan langsung dieksekusi. Kemudian untuk datasetnya, di mana untuk dataset kami ada dari tren 5.000 data, kemudian validasi dan tes ada 625. Kemudian, hmm, ini adalah teknis pelatihan AI kami untuk merencanakan pelatihannya, di mana kita menggunakan 26 epoch, tapi saat di training itu pada epoch ke-9 sudah tidak ada perbaikan WR-nya. Kemudian untuk eh, saat itu hasilnya kita telah menemukan bahwa WR-nya 7,82%. Dan ini hasil modelnya. Kemudian setelah kita uji semua, di mana hasil uji finalnya itu eh, menggunakan data yang kita sebelumnya gunakan itu, hasilnya itu salahnya WR-nya 7,82% setelah tadi saya sebutkan tadi. Bahkan kecepatan prosesnya sangat impresif dengan sistemnya memproses total durasi audio selama 47 menit dan eh, ini hanya dalam waktu 52,5 52,5 detik saja. Kemudian eh, dari hasil evaluasi modal kami, eh, kita melihat dulu dari WR-nya 7,82% itu, kami dapat mengatakan bahwa kami itu sangat akurat mengenali kata-kata dan margin error-nya itu sangat kecil. Kemudian dari CER 3,99 atau karakter error rate, tingkat akurasi ini ejaan per huruf juga sangat presisi, sensitif, akustis pada model ini yang luar biasa tajam. Kemudian di RTF 0,018 atau bisa disebut real time vector
yang membuktikan bahwa AI ini super cepat dan sangat layak untuk digunakan secara real time atau langsung. Kemudian kita bisa melihat grafik evaluasinya. Grafik ini adalah bukti bahwa visual ini apa yang saya jelaskan tadi adalah bisa melihat garis orange dan biru itu turun tajam di awal, lalu mendatar dan stabil. Ini adalah indikator bahwa sempurna bahwa grafik ini tidak hanya menghafal atau overfitting saja. Kemudian eh, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh AI ini? Sebelumnya tadi kan saya menjelaskan ada 16 perintah suara yang dimana 6 perintah suaranya adalah untuk perintah URL, kemudian sebenarnya ada perintah OS command, dan satu perintahnya adalah perintah sistem untuk shutdown. Tapi ini hanya untuk di Windows, belum ada untuk yang lain. Kemudian eh, untuk memudahkannya kita juga menggunakan sistem init yang setelah saya jelaskan tadi juga. Jadi nanti kita menggunakan eh, basis web untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Nah, nanti saya akan demokan setelah presentasi ini. Kemudian eh, dari proyek ini kami juga mendapatkan hal positif di mana AN itu sangat cepat dan penggunaan fuzzy machine ini membuat sistem tetap mengerti maksud pengguna walaupun ada sedikit salah ucap. Dan kami juga sadar atas keterbatasan dari data latih kami yang baru 5.000 data sampel dan sistem ini saat ini baru bisa menjalankan perintah khusus dan di sistem operasi OS Windows saja. Kemudian eh, kesimpulannya sebagai fine tuning model seperti ini menggunakan 5.000 data itu terbukti telah berhasil. Dan modal yang kami gunakan dengan performa yang sangat baik, dengan tingkat kesalahan yang hanya 7,82%, dengan kecepatan yang hampir real time, dengan metode versi mesin ini, sukses memetakan 16 perintah, dan semuanya telah berjalan mulus di dalam aplikasi web. Nanti saya akan contohkan. Kemudian, kedepannya mungkin film ini masih bisa dikembangkan misalkan dengan menggunakan model varian whisper yang lain yang lebih besar untuk operasi yang lebih sempurna dan menambahkan dukungan untuk misalkan untuk OS lain seperti Linux maupun Mac. Mungkin sekian dari saya untuk presentasinya PPT kali ini. Mungkin selanjutnya nanti saya akan jelaskan tentang trainingnya. Sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita langsung saja, setelah tadi kita membahas dari penjelasan yang di PPT, sekarang kita masuk ke modelnya, di mana pertama kita butuhkan instalasi dulu, kita instalasi untuk library-nya, kemudian kita mendapatkan dataset dulu, di mana kita menggunakan Mozilla, eh, open source dari Mozilla, dengan 5.000 data train dan 605 untuk validasi dan tes. Kemudian setelah itu di sini untuk menjalankan datasetnya, eh, di mana 5.000 untuk train dataset dan di perdalannya kita menggunakan bahasa Inggris saja ya. Kemudian kita juga menganalisis bahwa sampelnya datanya itu untuk distorsi audionya mayoritas itu 30 detik untuk whisper dan distribusi jumlah kata per kalimatnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita juga menyiapkan prosesor extractor dan tokenizer. Ya, ini untuk penting juga untuk dalam melakukan training, di mana eh, di mana vektor eksator itu bertugas untuk mengubah gelombang suara mentah menjadi representasi angka yang bisa dibaca oleh model ya semacam sidik jari suara. Kemudian tokenizer itu bertugas mengubah teks jadi token angka dan sebaliknya. Dan prosesor itu menggabungkan dari keduanya gak praktis untuk sekali pakai. Nah, kemudian
dari ini untuk processing audionya, processing text, di mana eh, kita ini kami membersihkan teksnya, tapi minimal cuman menghapus spasi berlebihan di awal dan akhir kalimat. Anda baca dan huruf kapital sengaja kami biarkan asli karena kami mau model ini berjalan menulis seperti manusia menulis, bukan cuma huruf kecil semua tanpa tanda baca. Ini semua dengan yang kami jelaskan di slide pada set tadi. Dan setelah itu, dan ini agak teknik tapi analogi sederhana, setiap file yang audio mempunyai panjang yang berbeda-beda. Nah, data color ini itu tugasnya menyamakan panjang data dalam satu batch. Istilahnya tuh kayak pending gitulah. Supaya bisa diproses bareng-bareng oleh model secara efisien. Kemudian komponen ini wajib diproses training oleh model seg, seg seperti Whisper. Kemudian kita lihat juga setelah kolektor siap, seluruh datasetnya di-train, validasi dan tes, kemudian diproses oleh fungsi bernama prepare dataset. Nah, di sini audionya itu diubah menjadi fitur yang numerik dan teksnya itu diubah jadi token label. Nah, proses ini yang paling lama karena harus jalan ke ribuan sampel data satu persatu. Saya ini. Kemudian kita langsung ke proses trainingnya. Nah, di bagian ini intinya itu eh, di sini kami atur semua parameter trainingnya dari angka-angkanya ini yang muncul di konfigurasi tadi. Kemudian di sini batch 64 itu di batch 64 itu di mana per GPU dengan gradient accumulation 2 langkah. Jadi efeknya seperti pakai batch lebih besar tapi tetap menghemat memori. Kemudian dari learning rate kita pakai 5 dan kecepatannya ini mungkin diperkecil dulu parameternya agar stabil dan halus. Kemudian dari clock kita kasih 25 juga. Kemudian dari warm up-nya kita kasih 01 dan F16 diaktifkan ini biar training lebih cepat dan hemat GPU. Kemudian yang paling penting dari slot di base model Fn sama dengan true, di mana fungsi itu ya dengan true ini akan menyimpan dan memilih model dari epoch dengan WRR kualitasnya paling rendah, bukan cuma epoch terakhir saja. Kemudian masuk ke kelas selanjutnya, di mana kami sudah menghitung bagian khusus di slide ini, di sel ini kami juga membuat fungsi khusus untuk menghitung matriks WR dan CR di setiap evaluasi. Lalu kami juga menyatukan semuanya lewat seg to seg trainer. Ini semacam mesin yang menjalankan seluruh proses training secara otomatis seperti format pass, hitung loss, backward pass, update output model, evaluasi, lalu diulang lagi. Kemudian satu hal yang bikin training kami efisien ini di early stopping fallback dengan version 3. Jadi dalam waktu 3 evaluasi yang berturut-turut WR-nya validasi nggak membaik, maka trainingnya akan otomatis berhenti sendiri. Makanya tadi walaupun kita set epochnya 25, prosesnya tuh berhenti di epoch 9 karena model ini anggap sudah mencapai titik yang baik untuk mencegah model menjadi overfitting. Ya, dari stop. Ya. Kemudian untuk evaluasinya, ya ini melihat dulu hasil trainingnya. Kemudian untuk evaluasinya, eh, setelah kita training tadi, kami menguji data yang terbaik, maka dari seluruh data, kemudian
data yang sama sekalipun yang belum pernah dilihat selama training biar hasilnya objektif. Di sini kami menghitung 3 hal dari WR dan CER. Tingkat kesalahannya itu modelnya dalam mengenali atau bisa dibilang eh, word error rate dan karakter error rate. Kemudian dari RF juga dihitung dari waktu proses inferencing dibagi total durasi audio, di mana semakin kecil angkanya maka makin cepat model ini dibandingkan kecepatan bicara asli manusia. Kemudian hasil dari sinilah yang keluar angka-angkanya tadi yang saya sebutkan dari UMR 7,82, kemudian secara 3,99, dan RF-nya 0,0186. Setelah itu, model ini finalnya kami simpan supaya langsung bisa dipakai di Streamlit. Nah, model tadi yang saya jelaskan tadi. Eh, Kemudian jadi singkatnya alasannya ini kami itu dari menyiapkan data dulu, kemudian datanya kita juga harus menyiapkan dari organizer dan prosesor untuk berusaha teks, kemudian setelah itu kita ubah audio menjadi teks dulu dengan format numerik, kemudian kita ngatur lagi konfigurasi training, kemudian kita lalu menjalankan trainingnya dengan early stopping, kemudian kita baru mengevaluasi pakai data testnya. Setelah itu kita baru menyimpan model finalnya untuk menjalankan nanti di Streamlit-nya. Kemudian semua proses ini kita menghasilkan model user ini dari hasil tuning dengan performa yang kami sudah tunjukkan sebelumnya. Oke, mungkin sekian dulu dari trainingnya. Mungkin setelah ini saya akan menjelaskan dari demonya. Sekian dari saya. Mari kita lanjutkan ke demonya. Baik, untuk demonya saya akan menjelaskan sebagian dulu di mana kita ini bisa melakukannya untuk localhost saat ini. Dan untuk caranya kita harus mengclone dulu dari yang repo ini. Nah, setelah itu kita harus menjalankan beberapa dokumentasi. Pertama kita install dari dependensinya dulu, kemudian kita install hasil trennya, dan akhir kita menjalankan. Mungkin kita langsung saja. Sebelumnya saya telah menjalankan juga di sini dari dependensi dan install library install hasil trennya. Kemudian kita langsung saja masukkan menjalankan dari localhost-nya. Nah, di sini kita masuk ke URL ini. Oh, nah. Wait. Sebentar. Tadi aku mencet. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman sudah berjalan. Jadi kita tinggal misalkan melakukan perintah seperti ini, open Google. Nah, di sini melihat ternyata kecocokannya salah dari yang masuk tuh nggak cocok. Kita coba yang lain, open YouTube. Nah, di sini dia langsung membuka YouTube. Nah, jadi itu makanya di sini tingkat keyakinannya 100%. Nah, setelah saya jelaskan tadi bahwa di sini hanya bisa di atas 75% untuk menjalankan perintah. Nah, tadi kan saya mengatakan open YouTube ya, tapi di sini teksnya itu melakukan YouTube saja. Nah, dan dari dibersihkan ada juga YouTube. Nah, tapi dari yang tadi yang pencocokannya itu masuknya ke open YouTube. Oke, mungkin karena saya menggunakan Linux di sini, karena saya menggunakan Linux bukan di Windows, mungkin hanya beberapa saja. Jadi misalkan kalau tadi kan nggak semuanya bisa seperti open Word. Nah, opening nggak bakal terjadi apa-apa, soalnya karena ini tidak ada software Word di sini, dan itu mungkin salah satu kekurangan dari kami yang perlu ditingkatin lagi. Nah, mungkin sekian dari
saya untuk menjelaskan dari presentasi, training, dan deploy-nya. Untuk codingnya sendiri kita silahkan nanti penggunaan Streamlit, dan di sini untuk nanti dokumentasinya mungkin akan saya berikan di repo, dan untuk menjelaskan nanti bisa dibaca-baca saja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.